Halo semua, gua Rama dan kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian semua nih bagaimana penggantian spion ZX10 ke R25. Nah kebetulan ini gue udah setengah jalan ya ganti spionnya. Kenapa sih gue tiba-tiba mau ganti? Sebenarnya gue tuh awalnya skeptis ya, kayak gue ngerasa kayaknya spion ZX tuh kayak nggak guna kayaknya ya. Karena menurut gue kayaknya spionnya tuh kacanya ya terutama itu gak cembung. Cuman karena gue waktu itu ketemu motornya dan ketemu motor yang punya spion ZX dan gue cek spionnya, ternyata dia tuh agak cembung guys. Tuh lihat, agak sedikit cembung. Jadi ya emang gak sih gak secembung itu, tapi cukup lumayan lah, gak flat banget, gak ngezoom. Jadi karena hal inilah yang menyebabkan gue jadi pengen ganti, karena gue tetap mengutamakan fungsi ya dibandingkan harus mengganti gaya tapi gak bisa guna gitu. Nah kalau ini spion orinya R25, ini posisi udah gue copot. Kalau kalian perhatiin emang mirip-mirip ya, ini agak cembung kayak melengkung tipis gitu loh. Nah ini agak cembung jadi supaya penglihatan ke belakang tuh lebih jelas nih. Ini perbandingannya spion R25 original, lalu ini spion ZX, mirip-mirip kan. Jadi menurut gua secara fungsi mudah-mudahan ini tidak mengurangi fungsi ya gitu. Nah gua tuh pengen pemasangannya tidak mau seperti orang-orang yang pakai bracket L gitu. Nah jadi bracket bawaannya nih ini gue copot, gue ganti pakai spion ini KW gitu. Kita lanjut aja pemasangannya ya. Jadi masangnya tuh ya bisa dibilang kalian nggak tahu ya kalau gue mesti punya dua spion ya, karena gue mesti beli spion ini dan juga beli spion ini yang KW. Banyak tuh yang jual ini tuh harganya sekitar 150 sampai 2,5. Yang ini harganya yang KW nya tuh sekitar ya di bawah 100 lah, kurang lebih 80.000, 70-80. Kenapa gue beli lagi? Ya emang perlu, karena gue pengennya bikinnya tuh yang rapi, nggak pakai bracket kayak orang tuh kan pakai bracket tambahan kayak gitu loh, L gitu besi tambahan. Nah itu menurut gue kurang rapi ya, dan kelihatannya malah jelek, kayak goyang-goyang gitu pasti karena kan kurang kokoh ya. Kenapa gue seniat itu? Karena kebetulan gue kan juga kemarin ada motor, terus gue perlu spionnya, dan spionnya gue ambil lah dudukannya. Spion yang gue beli itu gue akal-akalin supaya bisa nempel di motor yang pada saat itu gue beliin spion. Nah pemasangannya gimana sih? Pemasangannya tuh kalau gue sih gue bawa ke bengkel ya, bengkel las. Dan ternyata gampang ya, karena mesti beli baut sih, mata bor gede. Jadi lubang dari dudukan spion R25 KW itu tuh lubangnya kecil. Jadi dia tuh kalau model ZX ini baut tengah ini nih, baut tengah ini tuh gede banget, kayak bangsa kurang lebih 10-20% lebih tebal dibandingkan lubang ini yang bawaan ini. Sebenarnya gampang, kalian tinggal harus potong aja, dibolongin lagi lebih lebar biar masuk, abis itu dirakit nih jadi seperti ini. Nah masangnya tuh nggak cuma bolongin langsung templok, enggak gitu. Kalau pengen lebih rapi, yang bagian sini nih ini dipotong lagi. Gue sayangnya nggak ada sih video pembuatan waktu di bengkelnya ya, karena kebetulan nggak niat bikin video sebenarnya, nggak niat bikin tutorial, cuman sekarang kepikiran aja. Nah ini nih ya, ini bekasnya dipotong nih, kasar kan? Bisa nggak ya, kelihatan nggak ya? Nah katanya kasar kan, jadi ini tuh dikikir nih, dipapras nih bagian sini. Tadinya kan sampai ke depan nih, sampai ke depan gini nongol. Ini gue potong. Habis itu bagian sini juga ada gue kikir nih dudukan ininya. Habis itu dicat ulang kayak begini. Ini hasil gue cat ulang semalam, lumayan rapi. Terus ditambah lagi supaya lebih rapi lagi biar kabelnya nggak kemana-mana. Gue habis ngebor nih bornya, mana tuh bornya? Gue bikin dudukan lubang buat keluar kabel. Tengah sih gelap banget kayaknya. Nah gue bikin lubang di situ biar kabel keluar situ, nanti supaya nanti bisa masuk ke dalam bodi motor. Nah bodi motor sih kemungkinan mau nggak mau harus dibolongin ya. Ya jujur sih kalau gue nggak terlalu berpengaruh dan nggak apa-apa kayaknya, karena bolonginnya kan juga di dalam kan. Nah kita langsung aja ke bolongin bodinya ya. Nah ini posisi motor udah gue keluarin. Jujur gue agak bingung ya, kira-kira mau bolongin di mana nih? Apa di sini, apa lewat nyepil sini aja gitu ya. Ini gue agak bingung nih, karena kita kalau udah bolongin kita harus bener-bener fix ya, nggak boleh tuh bolongin 2 kali, jelek nanti. Jadi udah gue potong atau bolongin ya, bisa dibilang.
Ini di bagian sini ini gue bolongin ya, buat kalian ini yang sayang banget sama motornya buat bolongin bodi ya, ini sangat tidak direkomendasikan buat kalian semuanya. Tapi karena gua kebetulan ya ini nggak kelihatan kan ketutupan nih, ketutupan spion, jadi ya gua nggak terlalu jadi masalah sih. Dan ditambah batok ini tuh murah guys, batok ini tuh murah, paling cuma berapa, nggak nyampe 150.000 lah. Kalaupun mau balikin ke ori diganti, jadi nggak mahal. Yang penting kalian ngebor hati-hati gitu, dan pakai mata bor besi biar gampang sih. Oke, kita lanjut pemasangannya. Jadi perlu buka ini ya, bodi ini itu udah gue buka sebelah sana. Fungsinya buat apa? Supaya nanti kita kabelnya lewat sini ke sini, nanti bersambungin ke lampu sen. Nah itu kan kabelnya kurang tuh, kabel yang dari itu bawaannya. Jadi kalian perlu tambahin kabel nih, jadi putus sama sambung kabel baru. Nah ini udah gua pasang, gue sambung, gue tambahin kabelnya. Ya nggak terlalu rapi tapi ya lumayan lah. Udah gue tes ke sen kabel yang ada di sini. Nih, itu sudah nyala normal. Tidak masuk ya. Jadi masangnya itu bener-bener harus apa ya? Harus sabar sih. Pelan-pelan nih karena gue sendiri kan, nggak ada temen yang bantuin. Jadi nanti bakal lewat mana ya kira-kira biar rapi? Kayaknya gue bakal nyawatin sini deh. Ke situ nanti ke tembus ke sini kali ya, mudah-mudahan aja kabelnya sih cukup ya. Jadi ini kondisi udah dipasang ya. Nih gue lewatin sini, gue sih pengen lewat dalam situ cuman kayaknya nggak bisa deh. Untuk yang kanan udah kepasang, jadi untuk viewnya mantep sih. Nanti buat tampilan akhirnya kita lihat lanjutin lagi ya. Tinggal gue sih bingung nih masang kabelnya. Kalau kalian pengen masang aktifin 2 sen atas sama bawah nih yang kayak gini, mungkin ada beberapa cara ya. Yang pertama antara ini dihancurin kabelnya, diselipin di sini, terus diselipin di soket yang skun yang apa namanya di kabel bodinya, atau ya agak ekstrim sih. Jadi kalian nyambung ini putus sambung ke kabel sini nih. Cuman kalau gue sih gue nggak tahu, gue lagi mikir apa ini gue putusin, jadi kabelnya aja nanti gue selipin. Kayaknya sih amannya lagi begitu aja ya. Ini udah gue pasang ya, jadi gue pakai sistem gini aja, dipotong terus diselipin di sen bawah ya. Ntar kalian tinggal di ini yang gede ini yang ada sekunde nih, ini punya sen yang ini, jadi diselipin nanti tinggal masukin aja ke sini. Udah deh, lebih praktis daripada harus pakai skun baru atau mungkin ngelakbanin. Oke. Nah, jadi itu tutorial cara pemasangannya ya. Ini hasil akhirnya setelah dipasang ya, kalian bisa lihat sendiri ya kira-kira bagus apa tidak. Menurut gue sih ya lumayan lah bagus ya, karena dari awal gue pengen pakai spion ini, kelihatannya tuh kayak mantap. Cuman emang ternyata setelah dipasang emang spionnya cukup gede ya, terutama bagian sini nih. Dan gue kurang suka nih tuh, kenapa sih pas lagi ngelas tuh nggak, pas lagi motong nggak pakai lambaran. Dan gue agak menyesal juga kenapa gue harus pakai cat glossy, jadinya kayak kurang apa ya, kayak kurang halus gitu. Untuk itu gue pakai cat apa dop biasa aja. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, clean ya, tidak ada kabel kelihatan sama sekali, mantap kan. Jadi kalian ini tipsnya bisa kepake buat kalian kalau kalian pengen masang spion ZX ya. Untuk fungsi semuanya normal. Kita sen kanan nyala ya, lumayan. Sen kiri nyala dong, jadi lumayan nih, cukup fungsinya dapet, tampilannya juga dapet. Oke, kira-kira boys bisa ngeliat ke belakang nggak sih? Bisa ngeliat ke belakang dengan jelas nggak sih? Nah, review singkat gua, menurut gue ini mirip-mirip kayak spion orinya ya. Gue pikir tuh awalnya ketika kita pakai spion ini kita cuma bakal ngeliat master rem atau mungkin tangan kita doang. Ternyata pandangannya cukup luas ke belakang. Ini cukup luas loh. Jadi buat kalian yang pengen pasang jangan ragu-ragu. Ini cukup luas buat gua, menurut gua ini cukup cembung seperti spion ori bawaannya aja lah. Cuman ya karenanya aftermarket ya, ini apa ya, akal-akalan ibaratnya.
Yang gue kurang suka tuh adalah fittingnya. Kalian ngerasa nggak sih kalau yang kiri tuh kayak lebih tinggi dikit? Gue bingung juga kenapa itu ya, padahal pemasangan udah sama-sama aja. Itu sih yang kekurangan menurut gue. Terus habis itu kalau orinya kan diginiin dia langsung balik lagi kan, tinggal buka gini doang set langsung ke posisinya lah. Kalau ini tuh mesti harus dorong dulu gitu loh, harus ngepasin lagi ibaratnya tuh gitu jadinya. Jadi ya tidak sesimpel itu, tapi ya lumayan lah, not bad. Dan menurut gue ya cocok buat gonta ganti dan berubah tampilan R25 kalian yang sudah mulai bosan mungkin bisa dibilang. Kalian pengen berubah tampilan tapi tetap fungsinya dapet, dan ini menurut gue recommended banget buat kalian yang pengen make. Jadi sekian video dari gue, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian supaya pengen masang. Sampai ketemu di video selanjutnya, dadah.